Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat jelly kelapa muda. Yuk dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada susu cair, air, kemudian gula cair, bubuk jelly, gula pasir, biji chia. Dan aku akan sebutin satu persatu bahannya ya teman-teman. 1 bungkus bubuk jelly kemasan, 200 gram susu cair, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan biji chia, 300 gram air, gula cair secukupnya, 2 kantong es kebo seperti ini ya. Dari semalamnya itu aku membuat es seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau membuat ini dipersiapkan dulu membuat es sebesar ini begitu. Ini aku memakai dua kantong es kebo. Sekarang kita mulai. Aku siapkan air kira-kira setengah gelas atau lebih begitu ya. Pokoknya jangan sampai penuh seperti ini nih kira-kira. Aku akan masukkan chia seednya ke dalam air. Nah seperti ini nih. Masukkan saja semuanya. Setelah dimasukkan kemudian aduk-aduk sampai chia seednya tuh terendam air begitu. Nah seperti ini. Jika belum terkena air, kocok terus sampai nih chia seednya tuh kayak ada bulu-bulu begitu nantinya, karena akan mekar begitu. Kita aduk-aduk seperti kita sedang memberi gula kepada minuman ya teman-teman. Seperti ini, aduk-aduk sampai seperti ini nih. Tuh kan sudah terlihat ada warnanya menjadi berubah seperti abu-abu begitu. Tanda-tandanya ini bulu-bulunya sudah mulai mekar teman-teman. Tuh kan ya, agak berubah begitu. Tidak butirannya tidak kecil lagi, agak membesar begitu ya teman-teman. Nah seperti ini nih, tuh kan ya, warnanya sudah berubah. Dan seperti ini nih hasilnya. Lalu sesekali kita aduk supaya tidak berhimpitan di dasar gelas seperti ini nih. Wow, terlihat seperti apa begitu ya teman-teman. Jika kita aduk-aduk nih, tuh kan ya, kita lihat buihnya ya seperti telur kodok lah ya begitu. Nah ini dia hasilnya. Kemudian kita sisihkan dulu untuk menunggu bahan yang lainnya. Yuk sekarang kita masukkan bubuk jelly-nya ke dalam panci. Tambahkan gula pasir. Aduk-aduk sampai rata. Lalu tambah air. Aduk-aduk sampai rata lagi. Lalu tambahkan susu, aduk rata lagi. Nah sekarang sudah rata, ayo kita masak. Taruh di atas kompor, kemudian nyalakan api sedang saja. Aduk-aduk, jangan sampai ada yang mengendap begitu, karena jika ada yang mengendap maka akan butir-butiran begitu ya, tidak cair begitu ya teman-teman. Usahakan mengaduknya sampai ke dasar panci supaya tidak lengket. Nah sekarang bahannya sudah mulai panas dan agak cair dan licin ya. Tuh kan ya, tidak ada gerindilan karena kita rajin mengaduk, atau aku ini rajin mengaduk, jadi tidak ada gerindilan sama sekali ya, seperti ini ya teman-teman. Tuh cek. Nah ya, jadi jika kita malas-malas mengaduk maka akan ada butir-butiran begitu. Kita tunggu adonan ini sampai mendidih begitu atau bergolak-golak begitu ya teman-teman, supaya
bahan-bahannya antara gula dan jelinya itu menyatu begitu, dan pokoknya semuanya kayak cair begitu ya. Dan cairan ini sudah mulai mengental dan kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah mendidih seperti ini nih teman-teman ya. Tuh, cek kan ya. Sudah deh, kita matikan apinya. Kita bersih-bersihkan tuh yang ada di soletan ya. Tuh, hati-hati tumpah. Aku sudah matikan apinya nih. Nanti agak turun tuh kan ya. Menurun di titik didihnya, jadi menurun seperti ini. Kita biarkan supaya uapnya tuh hilang begitu ya teman-teman. Sambil menunggu jelinya ini hangat ya, tidak dingin tapi hangat. Uap-uapnya tuh tidak terlalu begitu ya. Pokoknya masih ada sedikit hangat begitu ya. Kemudian aku akan siapkan es keboknya. Nah, es kebonya aku sudah kasih air ya teman-teman. Nah, seperti ini pokoknya sampai setengah es begitu nih ya. Ketutup air seperti ini. Jangan semuanya terendam air, hanya setengah. Nah, selagi bahan jeli hangat nih seperti ini, tidak dingin ya, masih hangat-hangat begitu. Pokoknya masih bisa disendok, itu bagian atasnya mengental. Nah, masih bisa disendok seperti ini. Lalu kita akan sendok setengah sendok. Kemudian kita akan taruh di atas es keboknya seperti ini nih teman-teman. Ayo siap-siap kita kucurkan di atas es batu seperti ini ya. Tuh kan, setelah kita taruh lalu akan turun ya si bahan pudingnya ini atau bahan jelinya ini turun kalau kita taruh. Nah, kalau tidak mau turun kita turunkan saja. Nah, seperti ini. Tuh tandanya sudah kaku lalu dia turun. Taruh deh lagi seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita geser lagi. Kadang kan bandel ya teman-teman, nggak mau turun dengan sendirinya. Kita geser lagi aja seterusnya seperti itu. Pokoknya kita tuang. Kalau tidak mau turun ini jelinya kita turunkan seperti ini menggunakan sendok begitu deh. Lanjutkan semua seperti ini ya teman-teman sampai adonan jelinya atau sampai jelinya habis begitu ya, sedikit demi sedikit. Harus bersabar teman-teman ya kalau kita menginginkan bahannya tuh menyerupai kelapa muda, maka kita harus rajin-rajin dan agak melebar begitu. Naroknya jangan bertumpuk. Pokoknya kayak kita membuat peyek begitu ya, slice begitu. Nah, itu tuh aku ada yang menebal karena tadi kan bagian atasnya kan mengering ya, sudah agak kena angin jadi menggumpal begitu. Tapi kalau adonannya cair tidak menggumpal maka tidak akan ada semacam gumpalan itu ya teman-teman. Nah, lanjutkan untuk ke semua bahan jelinya. Pokoknya setiap kali kita menuang adonan jelinya ke atas es, kita paksa saja, kita siram-siram, nanti adonan jelinya akan turun dengan sendirinya begitu. Atau kita kalau misalnya susah, kita korek-korek aja supaya turun dari es keboknya begitu. Nah, sekarang aku sudah selesaikan semua adonan jelinya. Tinggal kita angkat nih es keboknya supaya kita akan proses untuk selanjutnya. Angkat-angkat deh yang nggak kepakai. Nah, akhirnya jadi deh kelapa mudanya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, lebar-lebar mirip dengan kelapa muda yang telah dikerok ya. Nah, sekarang kita akan sajikan dengan campuran chia seed atau biji chia yang tadi telah direndam dengan air. Sebelum kita gunakan chia seednya, kita aduk-aduk dulu ya teman-teman supaya tidak mengendap begitu. Nah, sekarang aku sudah siapkan es batu di dalam mangkok seperti ini. Kemudian kita ambil bahan kelapa mudanya ke atas es seperti ini ya teman-teman. Lah suka-suka, mau banyak mau sedikit terserah kalian ya. Tapi di sini aku mau banyak
mau 1 mangkok ya, biar penuh. Setelah ini aku tambahkan chia seed sesuai selera, mau banyak mau dikit ya, ditambah chia seed 1 sendok demi 1 sendok. Kemudian nah setelah chia seed sudah, kelapa muda sudah, sekarang tinggal kita kasih gula cair atau tuangkan gula cair di atasnya. Suka-suka juga, mau banyak mau sedikit, semanis-manisnya kamu pastinya ya, selera-selera kita, selera-selera kamu begitu ya. Nah, selesai deh seperti ini teman-teman. Tinggal kita nikmatin deh. Jika masih kurang, tambah lagi. Ini juga aku masih kurang ya teman-teman. Ini tuh mencairkan gulanya tuh 1:1. Misal gula pasir 1 on, airnya 1 on begitu. Jadi 1:1 ya teman-teman, supaya hasilnya bagus, kental begitu. Nah, selesai deh seperti ini. Tinggal kita nikmatin, cocok sekali untuk berbuka puasa ya teman-teman. Segar kan, mirip kelapa muda seperti ini ya teman-teman ya. Dan akhirnya seperti inilah dia hasilnya, jelly kelapa muda palsu atau tiruan ya teman-teman. Boleh deh dicoba, siapa tahu ya cocok untuk kalian atau untuk kamu begitu ya teman-teman. Dan yuk mari selamat mencoba teman-teman, dan terima kasih sudah nonton.